Bisa kita mulai? Siap mengaji? Siap? Adik-adik siap mengaji? Besok sekolah libur gak? Kebetulan. Ada yang libur, ada yang enggak ya? Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Yang saya hormati kakak-kakak, para pembimbing di masjid apa ini? Masjid Mutiara Hikmah. Kemudian yang saya banggakan, adik-adik mulai dari yang kecil sampai dengan para pemuda. Ini SMA atau sudah kuliah? SMA kelas berapa? Kelas 12. Wah, sekedap di kuliah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di Masjid Mutiara Hikmah dalam rangka pengajian mingguan atau 2 mingguan? Dalam rangka pengajian 2 mingguan, yang mana sebelumnya biasanya diisi oleh sahabat saya. Siapa ustadznya biasanya? Oleh Ihsan, Kang Ustadz Ihsan. Kebetulan beliau adalah sahabat saya dari semenjak SMA, kemudian dilanjutkan sampai dengan kuliah kurang lebih selama 7 tahun. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun bersama dengan beliau. Dan sampai sekarang ketika beliau sudah menikah, saya sudah menikah, masih bersama dalam tali persahabatan. Baik, adik-adik semua bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jantan bingung nyebatna adik-adik atau akang-akang atau napi kumaha? Iya adik-adik, iya akang-akang. Aki-aki di belakang teteh-teteh. Itu teteh-teteh SD, SMP, SMA. SMP. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang mana pada malam ini kita akan sama-sama membahas mengenai tema. Bisa dibaca di depan apa temanya? Sallallahu alaihi wasallam. Zaman now itu di zaman sekarang. Nah, ada paribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya memulai pengajian, mohon izin kepada semuanya memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nah, ganteng tidak? Ini foto saya dulu ketika prewedding sebelum nikah. Ini nama saya adalah Deden Hilmansah. Deden Hilmansah MPD. Alhamdulillah 2 tahun ke belakang sudah lulus magister di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau ini lahir di Bandung 15 Agustus 1996, berarti umurnya sekarang 28 tahun. Masih muda. Berasal dari Kampung Tegalaja, RT 1 RW 10, Desa Celak, Kecamatan Gunung Halu. Ada yang tahu Gunung Halu? Itu di mana?
Di Cililin. Gunung Halu itu kalau menurut orang Bandung Barat itu ujung dunia. Kenapa ujung dunia? Karena ujungnya Bandung Barat, perbatasan Bandung Barat dengan Cianjur. Di situ terkenalnya adalah ada Curug Malela. Tahu Curug Malela? Curug Malela itu curug Niagaranya Indonesia. Nah, ini pendidikan saya, kemudian pengalaman saya. Dan sekarang alhamdulillah saya menjadi dosen tetap di STAI Darupalah Cihamplas Cililin. Menjadi dosen tetap, dosen muda di Sekolah Tinggi Agama Islam Darupalah. Ada yang tahu Darupalah tidak? Nah, itu ada di Cihamplas di Cililin, ada pondok pesantren, santrinya kurang lebih 2.500. Nah, saya dulu alumni di sana bersama dengan Kang Ihsan. Alhamdulillah pesantren dulu kurang lebih 12 tahun bersama Kang Ihsan di sana. Nah, mungkin perkenalannya cukup ya. Kita lanjut ke pembahasan ke materi. Nah, sebelum membahas materi, di sini saya ingin mengemukakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada yang tahu artinya? Nanti adik-adik, walaupun adik-adik ini masih kecil tapi semangatnya luar biasa. Walaupun malam-malam ini bisa mengikuti pengajian, itu luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, kata baginda Nabi, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kegampangan, maka Allah akan memudahkan orang tersebut kepada jalan masuk surga. Diulangi lagi, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Wah, banyak, semuanya ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus mansalaka torikon yaltamisu fihi ilman. Maka kita harus mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, maka kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Mencari ilmu ini, ilmu apa saja? Ilmu apapun yang bermanfaat. Contoh, kalian sekolah dari hari apa? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai dengan jam 4:30. Itu adalah mencari ilmu. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Baik itu di sekolah, ataupun di masjid, ataupun di majelis taklim, ataupun di pondok pesantren, ataupun wabil khusus di masjid ini. Jadi dengan adik-adik, dengan akang-akang, dengan teteh-teteh mencari ilmu setiap hari, maka itu akan memudahkan kita menuju jalan surga Allah. Jadi kalau orang ingin masuk surga lalu dia tidak menuntut ilmu, maka itu bohong. Diulangi lagi, kalau orang ingin masuk surga lalu dia tidak mau menuntut ilmu, maka orang tersebut bohong. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus mau menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Nah, di sini ada sebuah qaul atau ucapan dari Imam Suyuti. Saya dulu ketika di pesantren biasanya suka pakai nada.
Nah, nanti adik-adik, akang-akang, teteh-teteh semua bisa menggunakan la 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 la. Boleh mengikuti ya? Siap, siap, siap. La 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 la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqala liyata allama ilman. La 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 gitu. Di situ. Nah, ini nih. Nah, ini Imam Suyuti. Mohon izin berdiri ya. Saya sekali, nanti diikuti oleh akang teteh ya, boleh? Boleh. Man intaqala liyata allama ilman. Nah, boleh sama-sama ini. 1, 2, 3. Man intaqala liyata allama ilman la 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 la. Akang-akang mode anak kecil ya, nggak apa-apa. Supaya tertunduh. Man, kalau saya di kampus ngajarnya ini bukan anak kecil, tapi justru yang lebih tua daripada saya. Biasanya mahasiswa itu umur 18 sampai dengan tidak terhingga. Bahkan di kampus saya itu kan PGMI, jurusannya PAUD, kemudian jurusannya PAI, jurusannya manajemen bisnis syariah. Itu rata-rata guru-guru yang belum sarjana, jadi yang sudah tua-tua. Nah, ikuti lagi ya. Man intaqala liyata allama ilman la 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 la. Yo bareng 1, 2, 3. Intaqala liyata allama ilman Gufiralahu qabla an yahtuwa la 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 la. Nah itu kalau dikobong pakai bahasa Sunda, sing saha jalma anu lempang indit ngaji la 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 dihampura dosa samemeh lempang ka majelis. Wah, bagusnya itu dihafalin. Bagusnya mah. Artinya man intaqala liyata'allama ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, gufiralahu qabla an yahtua, maka dia akan diampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Artinya akang-akang ketika menuntut ilmu, ketika melangkahkan kaki menuntut ilmu, itu dosa berguguran. Ketika teteh-teteh menuntut ilmu, itu dosa berguguran. Ketika adik-adik menuntut ilmu, itu dosa berguguran. Kita suka berbuat dosa atau tidak? Osok ngadamel dosa, osok. Kalau kita osok ngadamel dosa, otomatis dosa itu harus dicuci. Dosa itu harus dicuci. Kalau kita baju suka dicuci tidak? Suka. Kalian mah tara nyuci ku orang tua nyuci nage. Ada yang suka nyuci sendiri ada? Wah, hebat. Ngacung heula we sok sanaos ku mamah ge. Jadi, nah selamat datang bagi ini. Ini ingin mencuci dosa sama. Karena barang siapa yang menuntut ilmu maka akan diampuni dosanya. Barang siapa yang menuntut ilmu maka akan diampuni dosanya. Jadi ketika kita sekarang mengaji di sini, ini hakikatnya mencuci dosa kita. Ketika akang-akang, teteh-teteh, adik-adik mengaji malam ini hakikatnya sedang melondri dosa kita. Dosa kita sedang disusuh, sedang dicuci, sedang dilondri. Nah, yang jadi masalahnya ngajinya seminggu berapa kali? Ini alhamdulillah 2 minggu sekali. Tapi kan kita tetap mengaji, sekolah juga sama, itu menuntut ilmu. Dengan kita sekolah setiap hari,
mengaji lalu kita menuntut ilmu itu akan membersihkan dosa kita. Oleh karena itu kita harus semangat menuntut ilmu. Lanjut. Nah, siapa idolamu? Saya mau nanya ke adik-adik, siapa idola adik-adik sekarang? Aslinya. Kalau idolanya Nabi Muhammad, Kang Deden mau nanya, Nabi Muhammad lahirnya kapan? Ini yang depan gimana, tahu gak? 12 Rabiul Awal. Pintar. Siapa nama ayahnya? Sayyid Abdullah. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Wafatnya kapan? Katanya idola. Biasanya alhamdulillah ya di masjid ini tidak mengidolakan yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau di masjid-masjid lain, bahkan di tempat lain, biasanya idolanya bukan Nabi Muhammad. Idolanya Messi, Cristiano Ronaldo. Bahkan hebatnya Ronaldo kemarin baru bikin YouTube 1 hari sudah 11 juta subscriber. Itu 1 hari. Ronaldo, tahu Cristiano Ronaldo tahu? Umurnya sekarang sudah 40 tahun, udah tua, tapi masih menjadi ikon besar dalam sepak bola. Bahkan kemarin buat channel YouTube baru 1 hari sudah 11 juta subscriber. Bahkan sekarang kalau tidak salah udah 60 juta subscriber. Itu baru 1 bulan. Berarti hebatnya Ronaldo. Messi, tahu Messi? Kalau perempuan mah biasanya idola nate drakor. Siapa nih pemain film Korea teh sa? Kim Jong Un sa? Sa drakor Korea siapa? Song Joong Ki cenah. Tuh, tarau. Pokoknya nama Kang Deden mah idolanya Kim Jong Un dulu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai mengidolakan orang lain. Maka yang harus menjadi idola adalah siapa? Yang harus menjadi idola kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengidolakan Nabi, kita harus tahu dulu profil Nabi. Bisa dilihat ke depan. Nah, di zaman sekarang, di zaman now, orang-orang masyarakat itu lebih tahu Ryan Ja daripada Nabi. Di zaman sekarang orang-orang itu lebih tahu Cipung daripada Nabi. Siapa satu Indonesia yang gak tahu ke Cipung? Yung ngacung, alhamdulillah ya terselamatkan. Nah, kita lihat ke depan. Kalau kita mengaku mengidolakan Nabi, maka kita harus tahu profil Nabi. Kalau dijelaskan sejarah Nabi itu tidak akan beres 1 jam. Bahkan itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Ada bukunya, ada kitabnya yang namanya Sirah Nabawiyah. Jadi Akang Teteh kalau ingin mempelajari Nabi itu ada bukunya, ada kitabnya namanya Sirah Nabawiyah. Itu bisa dibaca kisah Nabi dari lahir sampai dengan meninggal. Nah ini mah singkat saja. Yang pertama lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu belum ada pengtahunan Hijriah belum ada. Tapi kalau Masehi sudah ada, yaitu
20 April 571. Sekarang kita tahun berapa? Hitung 2024 dikurangi 571 Masehi berapa? Kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Nabi Muhammad lahirnya 1500 tahun yang lalu, tapi agamanya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kalau lahir Masehinya yaitu 20 April 20 April tahun 571 Masehi. Tempatnya di mana? Lahirnya yaitu di Mekah Al-Mukarramah, kota Mekah yang dimuliakan. Di mana? Di negara Saudi Arabia. Kemarin Indonesia 1-1 dengan Saudi. Nonton ke? Kemarin bola nonton nggak? Indonesia melawan Saudi Arabia. Wah, ramenya kamarinya. Terus melawan Australia. Nah, ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Kenapa di sini ada angka 6? Karena Siti Aminah ibunda Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Ibunya Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Mohon maaf, di sini ada yang ibunya sudah meninggal? Alhamdulillah, belum, jangan dulu ya. Ada yang bapaknya sudah meninggal? Alhamdulillah tidak ada. Nah, Nabi Muhammad itu umur 6 tahun ibunya meninggal. Bahkan siapa nama ayahnya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Meninggal ketika Nabi 2 bulan di dalam kandungan. Jadi Nabi itu seumur hidupnya belum pernah melihat ayah. Karena ayahnya meninggal ketika Nabi 2 bulan di dalam kandungan. Kemudian Nabi itu tidak terlalu mendapat kasih sayang ibu. Kenapa? Karena 6 tahun ibunya meninggal. Berarti betapa hebatnya ujian bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, umur 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian di sini tidak saya tuliskan, tapi secara singkat saja. Nabi kemudian menikah di umur 25 tahun. Di umur berapa? 25 tahun. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Nah, itu kita harus apa minimal. Kemudian Nabi meninggal di umur 63 tahun, yaitu jadi hebatnya Nabi ini jarang orang yang hafal. Wafatnya Nabi kapan ini jarang hafal. Tapi ya udah ada di depan. Tadi mah ditanya gak tahu. Rata-rata orang hafalnya hari lahir Nabi, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu Senin depan, sekarang kan hari Jumat, besok hari Sabtu, Minggu libur, Senin libur. Senin depan libur. Kenapa Senin libur? Karena 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Jadi ada yang besok libur itu 3 hari liburnya, Sabtu, Minggu, Senin. Pokoknya nama nonton SpongeBob we. Ayo nama tos tersebut karena SpongeBobnya. Zaman akang mah dulu SpongeBob, Dora the Explorer. Explorer deh. Nah, wafatnya Nabi hari Senin juga. Jadi ini sebuah keistimewaan. Lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Jadi gampang ngapalin kapan Nabi wafat, gampang.
Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Di mana lahirnya? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Lanjut, ini ada sebuah ayat dalam Al-Quran. Lanjut, nah, ada 4 sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengidolakan Nabi, maka kita harus mengikuti akhlaknya Nabi. Contoh, kita mengidolakan Cristiano Ronaldo, biasanya minimal suka beli apa? Jersinya. Biasanya. Anak-anak kecil contoh nih yang suka main game, dinamain main game contoh Mobile Legend. Nah, biasanya minimal saking resepna suka mengikuti YouTube nonton Mobile Legend, dina TikTok lihat Mobile Legend, dina Reels lihat Mobile Legend. Kalau perempuan suka ini apa, drakor, di TikTok nonton drakor, di YouTube nonton drakor, di Reels Instagram nonton drakor. Karena mengidolakan. Bahkan ada beberapa orang saking ekstrimnya mengidolakan, tahu gak yang suka yang suka mengidolakan tokoh-tokoh Jepang disebutnya naon nih? Wibu. Sampai berpakaian mirip tokoh-tokoh Jepang. Cosplay. Nah, bener. Cosplay. Nah, berarti kalau kita mengidolakan Nabi, kita juga harus cosplay baginda Nabi. Kita juga harus mengikuti sifat Nabi. Di sini ada 4 sifat wajib Nabi. Apa saja yang pertama? Sidik, tabligh, amanah. Sidik artinya apa? Jujur atau benar, boleh. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Yang ketiga amanah, bertanggung jawab atau dapat dipercaya. Yang keempat patonah apa? Cerdas. Jadi kalau adik-adik, akang teteh ingin mengidolakan Nabi, maka wajib mengikuti sifatnya. Yang pertama adalah sidik, jujur. Nabi itu merupakan orang yang paling jujur. Berarti kalau kita tidak jujur, berarti kita jauh dari mengikuti Nabi. Siapa di sini yang suka berbohong? Aku. Siapa yang suka berbohong? Kalau zaman dulu mah bahasa nate uniko, usaha nipu kolot. Dulu ini mah dulu, tapi jangan diikuti kadenya. Dulu bicara ke orang tua, ibu, bapak, di sekolah ada bayaran. Berapa bayarannya, Dek? 20.000, padahal mah gak ada. Nah, padahal mah si uang 20.000 teh dibeliin buat top up game, contoh nate. Dibeliin buat makanan, maka itu tidak sidik, tidak jujur, itu tidak boleh, haram hukumnya. Yang kedua adalah tabligh, menyampaikan. Jadi Nabi itu menyampaikan apapun yang diberitakan oleh Allah, apapun yang disuruh oleh Allah untuk disebarkan kepada umatnya. Siapa di sini yang tidak tabligh? Tabligh itu menyampaikan ya. Jadi kalau ada bahasa tabligh akbar, berarti menyampaikan dakwah yang besar. Nah, itu tabligh akbar. Tabligh itu menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah
Amanah itu dapat dipercaya. Lawannya adalah hianat. Contoh, si teteh anu dipengker. Nah, siapa namanya? Bila. Nah, si Neng Bila. Kumamahna teh, Neng, ieu artos 100.000 pasihkeun kabi puput. Nah, pasihkeun kabi puput. Karena Neng Bila ingin membeli kuota untuk nonton drakor, si uang nanti dibeliin buat kuota, teu disampaikan kabi puput. Berarti Neng Bila masuk golongan orang yang khianat. Nauzubillahi min, jangan sampai kita berkhianat, karena itu bukan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah patonah. Nabi itu cerdas, bukan pintar ya, cerdas. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Kalau pintar mah harus belajar, kalau cerdas mah itu bawaan lahir. Nah, Nabi itu merupakan orang yang cerdas. Diceritakan dulu kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Tadi umur berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu umur 35 tahun, Ka'bah banjir. Naon cenah? Tahu Ka'bah? Tahu Ka'bah gak? Kita kalau sholat menghadap kiblat itu ada di Ka'bah. Nah, dulu ketika Nabi belum diangkat Rasul, Mekah Al-Mukarramah banjir. Sampai-sampai Ka'bah hancur. Kemudian kaum Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah. Ka'bah. Nah, ketika Ka'bah direnovasi, lalu Hajar Aswad ingin disimpan di tempatnya, karena kan direnovasi, otomatis Hajar Aswad dicopot dulu. Ketika tahu Hajar Aswad gak? Yang di pinggir nih, kan kotak ya Ka'bah teh. Nah, di salah satu sudut itu ada Hajar Aswad, batu yang hitam. Aswad itu hitam ya, batu yang hitam yang ada di sudut Ka'bah. Nah, kaum Quraisy berselisih. Lamun cek bahasa Sunda nama pasea garelut. Nah, make garelut, mereka raja-rajanya ingin menjadi orang yang menerapkan bahasa Indonesia naon? Yang ingin memasang Hajar Aswad ke Ka'bah. Jadi kalau diibaratkan ada 4 kaum yang berselisih. Kaum ini ingin rajanya yang memasang Hajar Aswad. Kaum ini ingin rajanya yang memasang Hajar Aswad. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum jadi Rasul, umur 35. Karena Rasul mempunyai sifat patonah yaitu cerdas, kata Rasul, ada yang punya kain atau tidak? Ada. Untuk apa Rasul? Bawa saja. Jadi dibawalah kain segi 4, lalu Hajar Aswad tersebut dimasukkan ke kain itu. Lalu Rasul menyuruh para raja dari kaum-kaum yang tadi. Mana raja dari kaum-kaum tadi? Datang 4 raja. Kata Rasul, sok cepengan, sok pegang ieu kaina. Maka bersama-sama ke-4 raja tersebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Berarti itu salah satu kecerdasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, yang asalnya yang lain itu berseteru ingin menjadi orang yang pertama memasang Hajar Aswad. Tapi karena Rasul pintar, beliau membawa kain segi 4, si Hajar Aswad dimasukkan ke kain tersebut, lalu dipasang bersama-sama oleh semuanya.
Nah, itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunuh tuh. Biasa nama tunuh. Lanjut. Ini ada satu slide lagi, kisah teladan Nabi Muhammad. Ada satu slide lagi ya. Gimana yang tadi hafal tidak yang man intakola? Sebelum lanjut ke slide ini kita hafalin dulu yang tadi ya, biar gak tunduh. Nah, mana tadi teh? Nah, ini ya, kita bareng sama-sama. Kalau saya dulu di pondok pesantren, akang-akang di DTT, ketika disuruh menghafal kitab, itu di pondok pesantren itu ada kitab yang harus dihafal. Kalau ilmu nahu biasanya kitab Jurumiyah, Nadom Imriti, Nadom Alfiyah. Kalau sorof itu biasanya Kailani, kemudian Yakulu atau Alfiyah. Nah, dulu ketika ngapalin kitab-kitab itu pusing pakai lagam-lagam yang lain mah supaya cepet hafal. Karena dulu saya resep ke Persib, ngapalkeun ate pakai lagam Persib. Dulu gitu ketika menghafal. Kan lagam Persib teh nu ieu tah contona. Yaqulu bada hamdi zil jalali musolihan ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmad ibnu abidi rohimi. Wah, dikobong teh kieu anda. Itu teh kumaha supaya kita cepat menghafal. Jadi boleh kalau kita ingin menghafal kitab-kitab boleh pakai lagam supaya tidak jenuh. Nah, ini di sini Imam Suyuti dulu mengatakan, kita bareng lagi ya. Man intaqala liyata allama ilman la 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 gufira lahu qabla an yahtuwa. Sing sahajalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa samewe lempang ka majelis. Nanti kalau mau dihafalkan bisa lihat di YouTube ya, karena nggak akan hafal kalau cuma sekali mah. Baik, yang pertama, siap menyimak? Siap? Ini Kang Deden mau bercerita. Siap menyimak? Siap? Kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kisah tentang pengemis buta. Siapa cenah? Pengemis buta. Siap mendengarkan? Siap? Biasanya kalau udah ada makanan suka rame. Tahu licikna ngaji teh gitu. Kalau mustami kalian bisa sambil makan, kalau pemateri tidak bisa sambil makan. Jadi bingung. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita bahagia. Diceritakan zaman dulu dalam sirah Nabawiyah, ada seorang pengemis buta. Ada seorang pengemis buta, yang mana dia setiap hari mengemis di pasar. Setiap hari mengemis di pasar, di pojok pasar. Kemudian pengemis tersebut sambil mengemis, dia mengolok-olok baginda Nabi. Kata pengemis tersebut, Muhammad dusta, Muhammad celaka, Muhammad berbohong, Muhammad hina. Pokoknya pengemis tersebut mencaci maki Nabi Muhammad setiap hari. Lalu Rasulullah mendengar tentang cerita tersebut. Maka Rasul mendatangi pasar tersebut dan melihat pengemis yang buta itu sedang mencaci maki Nabi. Apakah Nabi marah? Maka jawabannya tidak. Ketika Nabi dicaci maki,
oleh pengemis buta, Nabi tidak marah. Justru Nabi membawa makanan, lalu makanan tersebut disuapkan ke pengemis itu. Dan itu berlalu setiap hari. Rasul mengerjakan itu setiap hari sampai Rasul meninggal. Sampai Rasul meninggal. Suatu ketika Abu Bakar itu sahabat Nabi yang menjadi khulafaur rasyidin nomor 1 dan merupakan mertua Nabi, karena anaknya yaitu Siti Aisyah dinikahkan dengan Nabi. Nah, Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai anakku," kata Abu Bakar, "apakah aku sudah melaksanakan seluruh sunnah Nabi?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Wahai bapakku, kamu adalah ahlus sunnah. Kamu adalah ahli sunnah. Kamu adalah orang yang paling melaksanakan sunnah. Tapi ada satu sunnah Nabi yang belum kamu lakukan." Kata Abu Bakar, "Wahai anakku, apakah sunnah itu?" Kata Siti Aisyah, "Sunnah itu adalah setiap hari baginda Nabi menyuapi pengemis buta di pasar." Datanglah sahabat Abu Bakar ke pasar. Datanglah sahabat Abu Bakar ke pasar. Abu Bakar melihat dan menemui pengemis buta. Ketika Abu Bakar melihat pengemis buta, Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Karena pengemis tersebut mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad buta, Muhammad gila. Bayangkan Nabi Muhammad dicaci maki. Muhammad buta, Muhammad gila, Muhammad, wah pokoknya nama kata-kata kasar. Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Karena setiap hari pengemis tersebut diberi makan oleh baginda Nabi. Lalu Abu Bakar mengambil makanan dan menyuapi makanan tersebut ke si pengemis. Ketika pengemis disuapi makanan, kata pengemis, "Ini sepertinya bukan orang yang seperti biasa. Ini kayaknya bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa setiap hari menyuapi saya, itu menyuapinya dengan penuh kelembutan." Sedangkan Abu Bakar waktu itu rada amak merenya nyuapan teh. Dari kitukeun dah. Abu Bakar semakin menangis. Kata Abu Bakar, "Betul, ini bukan orang yang setiap hari menyuapi Anda, menyuapi kamu," kata Abu Bakar. "Orang yang menyuapi kamu setiap hari adalah orang yang kamu caci maki setiap hari." Ruwaseun tah si pengemis teh. Namun cek urang mah aslina eta teh gitu. Pengemis tersebut ruas. Kata Abu Bakar, "Orang yang menyuapi kamu setiap hari adalah orang yang kamu caci maki setiap hari." Si pengemis tersebut, apakah itu benar? Apakah orang yang menyuapiku adalah Muhammad yang selalu aku caci maki? Kata Abu Bakar, "Benar orang tersebut." Kata si pengemis, "Kemanakah sekarang Muhammad?" Kata Abu Bakar, "Muhammad sekarang sudah meninggal." Menangislah si pengemis. Lalu pengemis berteriak sambil memohon maaf kepada Nabi Muhammad. Kemudian singkat cerita, pengemis tersebut masuk Islam, bersahadat. Apa hikmahnya? Hikmahnya ini, akhlak Nabi Muhammad adalah menolong orang yang membenci kita. Kira-kira kita bisa atau tidak?
Kira-kira kita bisa gak menolong orang yang membenci kita? Nih, Akang ini siapa namanya? Alpian. Kang Alpian di sekolah kelas 12? Kelas 10. Kang Alpian di sekolah dicaci maki. Dicaci maki oleh satu kelas, contohnya teh. Kira-kira bagaimana perasaannya? Biasanya lelaki mah hoyong ngajak gelut bukan mah. Tapi itu wani deh. Kalau kita dicaci maki biasanya kita ingin membalas. Tapi hebatnya Rasulullah, ketika dibenci beliau menolong orang yang membenci. Berarti kita sekarang rubah mindset. Kalau ada orang yang membenci kita, biarkan dia membenci kita, kita jangan sampai membenci balik. Justru kalau dia membutuhkan kita, kita harus menolongnya. Atau jena Kang Deden da piraku menolong orang yang membenci kita. Kalau kita belum bisa menolong orang yang membenci kita, berarti kita belum bisa mengikuti akhlak Nabi. Kan normalnya orang gitu ya, kalau dibenci, balik benci. Nah, sebaiknya kita kalau ingin mengikuti Nabi, kalau dibenci, maka kita jangan balik membenci. Kalau kita dijaili, nih anak-anak biasanya di sekolah suka dijaili. Siapa yang suka dijaili ada? Wah, iya mah terus sanes anak-anak. Kalau kita dijaili, maka kita jangan membalas menjaili, jangan membalasnya. Cukup kita bersabar, cukup kita melaporkan kejadian tersebut kepada guru, kepada orang tua. Jangan sampai kita jadi marah kepada orang tersebut, karena Nabi dulu seperti itu. Dicaci maki oleh pengemis, tidak marah, tapi justru memberi makan setiap hari. Di kita mana ada orang-orang gitu sekarang? Sangat jarang sekali. Dicaci maki, disebut gila, disebut pendusta, tapi setiap hari datang memberi makan. Itu luar biasa. Nah, itu salah satu kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sebenarnya ada satu kisah lagi, tapi waktunya sudah habis. Bagaimana kan? Boleh sesi pertanyaan, boleh mangga. Boleh mangga. Ada yang mau bertanya? Boleh mangga. Dengan Kang siapa? Kang Rapi. Bagaimana Kang Rapi? Kan tadi katanya kalau misalnya dibeli atau apa, kan ngasih tahu ke orang tua, kan kemungkinan besar sih teman-teman juga bakal ngomong lagi karena situnya kayak pasti bilang ih cuma cemburu apalah terus harus kayak gimana? Suka dibully kah di sekolah? Enggak. Memang hal tersebut harus dijauhi. Nah, yang jadi masalah ketika kita dibully di sekolah, lalu kita melaporkan hal tersebut kepada guru, kepada orang tua, kita justru semakin dibully. Nah, biasanya seperti itu kan? Nah, hal tersebut bisa dihindari. Hal tersebut bisa dihindari dengan kita sering komunikasi. Kita harus sering komunikasi dengan orang tua kita. Kita harus sering komunikasi dengan guru kita. Ketika kita sering komunikasi dengan orang tua, kemudian ketika kita sering komunikasi dengan guru, maka nanti guru akan menemukan solusinya. Yaitu solusinya salah satunya mungkin dengan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Atau mungkin dengan kita, walaupun kisah Nabi itu memang sulit untuk dicontoh, tapi kita setidaknya membiasakan mencontoh akhlak Nabi. Walaupun belum bisa 100%, ya minimal lah 50%. Karena kan kalau Nabi itu ketika beliau dibully, beliau dicaci maki, beliau tidak membalasnya. Bahkan beliau balik menolongnya. Nah, kita mah kalau belum bisa balik menolong atau belum bisa balik membalas dengan kebaikan, minimal kita tidak benci kepadanya.
Nah, seperti itu, Kang. Walaupun itu hal yang sulit sebenarnya, maka harusnya biasanya sering dikomunikasikan dengan sekolah, dikomunikasikan dengan guru, dengan orang tua, maka nanti biasanya guru dan orang tua mempunyai solusi. Salah satunya saya dulu ketika di pondok pesantren, banyak laporan seperti itu. Banyak laporan seperti itu ketika dulu juga mengajar di sekolah. Maka biasanya saya sebagai guru di sekolah memisahkan anak tersebut. Anak tersebut dipindahkan ke kelas lain. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya adalah di sekolah itu dulu ada nilai sikap. Nilai sikap dari 0 sampai dengan 100. Ketika orang tersebut melakukan pembulian, maka nilainya langsung dikurangi 50. Maka bisa jadi orang tersebut tidak naik kelas. Jadi memang sekolah atau tempat kita belajar harus tegas dalam menangani pembulian. Insya Allah ketika kita melaporkan hal tersebut, maka teman kita akan takut kepada kita. Seperti itu. Nah, dari yang lain, silakan ada yang bertanya lagi. Ada yang ada pertanyaan nggak? Boleh, silakan. Siapa namanya? Aupa. Apa pertanyaannya? Kalau misalnya nih, kan tadi kan kalau ada yang menjahati kita, dibalas. Kalau dia kekerasan gimana? Apa? Kalau orang yang ngejahatin kita kekerasan gimana? Maka kita melaporkannya. Boleh saja membela, tapi takutnya kalau hal tersebut dalam jalur hukum, nanti malah kita yang kena hukum. Karena di negara kita seperti itu. Liurnya. Maka dulu dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Tapi boleh kita membela diri, boleh. Hanya saja membelanya kita harus menggunakan kemampuan akal kita. Membelanya jangan sampai kita melewati batas hukum. Seperti itu. Jadi kalau ada yang jelek kepada kita, ada yang menjahati kita, maka kita harus bersabar, kemudian kita harus melaporkannya kepada orang yang berwenang. Melaporkan orang tersebut kepada orang yang berwenang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ayo, boleh. Biar bisa meneladani sifat-sifat. Soalnya kayak kalau misalnya ada yang tahu, itu nggak boleh gini, tapi gini. Dilakuin itu cuma sekali doang, terus besok-besoknya lupa. Bagaimana caranya biar kita istiqomah meneladani Rasul? Cara yang paling tepat adalah dengan kita setiap hari membaca kisah Rasul. Karena ketika kita mengidolakan Rasul, biasanya idola itu diikuti oleh kita. Contoh, ketika kita resep karena main game, 1 jam saja tidak main game itu asa kumaha teh. Ketika kita resep bermain media sosial 1 jam, ginilah, kita sekarang tidak bisa lepas dari HP. Berarti kita sudah mengidolakan HP. Bukan itu jelek, boleh-boleh saja kalau itu bermanfaat. Dan kalau untuk waktu senggang boleh-boleh saja. Tapi ketika HP ini mati lampu secimahi 2 hari, bagaimana? Kita merasa kumahanya asa hirup teh susah gitu. Ketika mati lampu 2 hari, HP kita mati, berarti kita sudah mengidolakan HP. Nah, begitu juga dengan kita mengidolakan Rasul. Kalau kita mengidolakan Rasul, maka kita harus setiap hari membaca kisah Rasul. Atau cenah Kang Deden dah susah membaca mah, berarti harus mengaji setiap hari. Ada yang ngaji nage cenah susah, berarti kita melihat di media sosial itu tentang akhlak-akhlak Rasul, kisah-kisah Rasul.
maka secara tidak langsung kita akan terbiasa mengidolakan Rasul. Gini, orang yang sering sholat, ketika ketinggalan sholat itu dalam hatinya merasa resah. Siapa di sini yang sudah resah ketika meninggalkan sholat? Nah, kalau kita sudah merasa resah meninggalkan sholat, berarti sholat sudah menjadi kebiasaan kita. Sholat sudah menjadi akhlak kita. Kalau kita meninggalkan sholat, lalu hati belum merasa menyesal, berarti sholat belum menjadi akhlak kita. Jadi untuk istiqomah adalah pembiasaan. Jadi salah satu metode paling baik dalam menerapkan agama adalah pembiasaan. Cenah ada susah, Allahumma paksakeun. Saya dulu masuk pondok nangis. Ini ya Kang Tete ya, sedikit cerita. Saya dulu masuk pondok pesantren itu nangis. Bahkan saya ingat keneh dulu dipaksa pesantren oleh orang tua. Ketika datang ke pesantren, orang tua hanya mengantarkan lalu pulang, saya nangis di WC. Bari pluk pluknya gitu bukan WC duduknya, WC iya. Nah sambil cerik di WC. Tapi itu hanya bertahan 1 minggu. Tebetah nanti 1 minggu, paling lama 1 bulan. Sampai-sampai saya alhamdulillah mesantren 12 tahun. Asalnya tebetah. Sama asalnya tebetah. Jadi salah satu metode supaya kita istiqomah adalah metode pembiasaan. Allahumma paksakeun. Ada lagi? Nah, siapa namanya? Dipa. Ipa. Gipa, silakan. Apa pertanyaannya? Ada yang gitu nggak ke Gipa? Ada? Alhamdulillah. Kalau membela diri itu boleh. Membela diri itu boleh. Tapi harus digarisbawahi, jangan sampai kita berlebihan. Nah, kemudian kita melaporkan kejadian tersebut kepada orang-orang yang berwenang. Contoh kalau di sekolah kepada guru, kalau di lingkungan kepada Pak RW atau kepada polisi atau ke siapapun yang berwenang. Nah, tapi kalau kita pada waktu itu tidak ada teman, tidak ada lagi siapapun, kita boleh bertahan. Kita boleh melawan. Karena itu demi menyelamatkan diri kita. Boleh. Tapi jangan sampai berlebihan melewati batas hukum. Seperti itu Dipa. Intinya kita harus pintar-pintar memilih teman. Intinya itu. Kita harus pintar-pintar memilih teman. Karena teman itu bagaikan angin. Kalau angin ngahiliwir kanu seungit, maka ke bawah seungit. Angin ngahiliwir kanu bau, maka ke bawah bau. Maka kita harus memilih teman yang baik. Maka kita harus memilih sekolah yang baik. Kita harus memilih tempat pengajian yang baik, yang jauh dari pembulian, yang jauh dari orang-orang yang jahat, seperti itu. Jadi sebelum kita sekolah, sebelum kita bergaul dengan tempat tersebut, kita harus memilih dulu. Apakah di tempat tersebut teman-temannya bagaimana? Kalau teman-temannya baik, maka kita datang ke tempat tersebut berteman dengan mereka. Tapi kalau mereka jahat, jangan berteman dengan mereka. Begitu. Wih, banyak yang bertanya, alhamdulillah. Siapa namanya? Rana. Apa pertanyaannya? Hebat-hebat di sini anak kecilnya, hebat banget.
Hebat, tepuk tangan dulu. Pertanyaannya bagus sekali. Betul sekali. Karena Kang Deden juga belum bisa seperti itu. Kok bisa sih Nabi Muhammad dibully? Bahkan bukan hanya dibully ya. Bukan hanya dibully, dipersekusi. Bukan hanya dari verbal tapi non verbal. Bahkan Nabi Muhammad pernah unta ke dalam ininya. Apa ini teh bahasa Indonesia teh? Punduk ya. Unta dikadieukeun. Nabi Muhammad lagi sujud, Nabi Muhammad sedang sujud, oleh kafir Quraisy unta dikadieukeun. Cing kira-kira kita kumaha? Mantap, pertanyaan tadi bagus. Kok bisa sih Nabi Muhammad tidak marah? Kok bisa sih Nabi Muhammad dibully tidak marah, bahkan disebut gila, bahkan dipersekusi tapi tidak marah? Maka jawabannya ada dalam sebuah syair. Muhammadun basarun walaysa kal basari, yakutun hajarun walaysa kal hajari. Artinya Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Seperti halnya intan berlian. Intan berlian itu batu, tapi bukan batu biasa. Sekarang tong jauh-jauh karena intan berlian, harga emas itu 1 juta. 1 gram 1 juta. Nah, uang 1 juta kalau dibelikan kepada batu koral itu kita dapat 1 truk lebih banyak. Nah, Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Layaknya intan berlian itu batu, tapi bukan batu biasa. Bagaimana caranya kita meniru Nabi Muhammad? Maka kita harus sering melihat kisah-kisahnya. Kalau kita belum bisa seperti Nabi Muhammad 100%, minimal kita mengikutinya. Dimulai dari angka 0 sampai 100. Kalau Nabi Muhammad dibully, beliau itu bukan hanya tidak marah, tapi beliau itu justru menolongnya. Tadi kan Nabi Muhammad dibully oleh siapa? Oleh pengemis buta. Bukan hanya tidak marah, tapi beliau menolong pengemis itu. Kalau kita belum bisa menolong orang yang membenci kita, minimal kita tidak benci kepadanya. Nah, seperti itu. Kok bisa Nabi Muhammad seperti itu? Karena beliau bukan manusia biasa. Apakah kita bisa seperti Nabi Muhammad? Sangat bisa kalau kita terus belajar. Sangat bisa kalau kita terus belajar. Minimal kalau ada orang yang membenci kita tidak membalas membencinya. Itu minimal. Apalagi kalau bisa kita menolongnya. Nah, apalagi kalau kita bisa berbuat baik kepadanya. Wah, itu lebih-lebih lagi. Begitu. Ada lagi? Cukup? Nah, akang-akang, teteh-teteh, adik-adik semua, alhamdulillah pengajian hari ini telah selesai dari awal sampai akhir. Sebelum berakhir, mari kita berdoa dulu. Siap berdoa? Siap berdoa? Siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu iza radita walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati liqulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana min kulli abwabil ilmi ilman fahman zakiqan fil laili wan nahar. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa'u wal amali la yurfa'u wad du'ai la yustajabu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup, siapa ini namanya? Ada di depan ya, Kang Deden Hilmansa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.